Kula nuwun, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur semua, dalam video kali ini saya ingin mengulas tentang prajurit Keraton Yogyakarta. Dari mulai sejarah dan rahasia yang jarang diungkap oleh channel-channel lain tentang prajurit keraton. Jadi, mari kita mulai saja videonya. Untuk membahas prajurit Keraton Jogja tentunya tidak akan lepas dari seorang tokoh yang bernama Bendoro Raden Mas Sujono. Bendoro Raden Mas Sujono ini lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1717. Beliau adalah putra Sunan Amangkurat IV dan garwa selir Mas Ayu Tejowati. Sejak kecil, Bendoro Raden Mas Sujono ini sudah cakap dalam olah senjata, olah perang. Maka dari itu, pada tanggal 27 November tahun 1730, beliau ini diangkat menjadi Pangeran Lurah dan memiliki gelar Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi ini adalah gelar yang diberikan oleh raja kepada putra raja yang dituakan dari putra-putra raja yang lainnya. Bendoro Raden Mas Sujono ini, atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Mangkubumi ini, beliau sangat tekun sekali terutama dalam ibadah dan menjunjung tinggi budaya Jawa, budaya dari leluhurnya. Dalam perjalanannya, Pangeran Mangkubumi ini mengalami masa-masa sulit di Keraton Mataram. Terutama harus menghadapi geger pecinan. Geger pecinan ini dilakukan oleh Sunan Kuning dan Pangeran Sambernyawa, tepatnya di tahun 1740. Sehingga menyebabkan Keraton Mataram yang dulunya ada di Kartasura harus berpindah ke Surakarta pada tanggal 17 Februari tahunnya 1745. Kemudian Sunan Pakubuwono II mengadakan sayembara bahwa siapa yang dapat menangkap Pangeran Kuning dan Pangeran Sambernyawa maka akan dihadiahkan separuh bumi Mataram. Dan Pangeran Mangkubumilah yang bisa menyelesaikan geger pecinan ini. Namun seperti biasa, adat-adat raja zaman dulu, setelah pemangku sayembara bisa melakukan kewajibannya dengan baik, maka sulit memberikan hadiahnya, seperti era Sultan Hadiwijaya ke Panembahan Senopati yang sulit memberikan alas mentau. Begitu pula dengan Sunan Pakubuwono II. Maka dari itu timbul kekecewaan di dalam hati Pangeran Mangkubumi, maka beliau keluar dari keraton. Setelah keluar dari keraton, maka Pangeran Mangkubumi mengadakan persekutuan dengan Pangeran Sambernyawa.
Ya, intinya untuk mendapatkan hadiah sayembara itu. Nah, pemberontakan ini berujung pada perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Maka dari itu Pangeran Mangkubumi resmi mendapatkan hadiah separuh bumi Mataram dan memilih Yogyakarta sebagai kerajaannya. Dan mulai saat itu Pangeran Mangkubumi mengangkat dirinya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, tentunya di dalam membuat kerajaan pasti dibutuhkan prajurit-prajurit. Pada awal pembentukannya, prajurit-prajurit keraton yang mengawal Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ada 16 kesatuan. Di antaranya prajurit Suronoto. Prajurit Suronoto ini adalah petinggi-petinggi agama yang dipersenjatai. Kemudian ada lagi prajurit Langen Kusumo. Langen Kusumo ini adalah prajurit putri yang berasal dari petinggi-petinggi pedesaan dan putra-putri pejabat kerajaan yang selalu berlatih olah perang, olah kedikjayaan, olah kemampuan mengangkat senjata, sehingga pada tahun 1809 Daendels sebagai gubernur Belanda terkagum-kagum oleh penampilan dari Langen Kusumo ini yang berada di alun-alun kidul sedang berlatih perang. Daendels sangat kagum dengan kemampuan Langen Kusumo. Kemudian ada lagi kesatuan prajurit Langen Nastran dan Langen Narjan. Keduanya ini fungsinya adalah prajurit kadipaten yang berada di Sawo Jajar untuk melindungi putra mahkota dan putra-putri raja. Prajurit Langen Nastran dan Langen Narjan ini sangat ahli menggunakan panah, pedang, serta keris. Maka dari itu, prajurit Langen Narjan dan Langen Nastran masih berada di dalam komplek Beteng Keraton Yogyakarta. Kemudian ada lagi prajurit Suronggaman. Menilik dari katanya Suro dan Gaman, artinya prajurit ini kebal terhadap senjata. Dan prajurit ini berasal dari Surabaya. Maka dari itu, kesatuan prajurit ini juga dimasukkan ke dalam prajurit kadipaten untuk melindungi putra mahkota dan putra-putra raja. Kemudian ada lagi yang bernama prajurit Jager. Prajurit Jager ini tugasnya melindungi dan menemani raja dalam berburu. Nah, setelah pada perkembangannya terjadi perubahan kesatuan, terjadi perubahan penempatan, dan pada puncaknya ketika Belanda melawan Jepang dan Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang, disitulah posisi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terdesak. Walaupun oleh Jepang, Sri Sultan Hamengkubuwono dianggap sebagai Ko atau penguasa daerah Yogyakarta, namun Sri Sultan Hamengkubuwono
harus menandatangani surat perjanjian di mana Keraton Yogyakarta sudah tidak boleh memiliki kesatuan-kesatuan atau bala tentara prajurit, dan itu ditandatangani pada 1 Agustus 1942. Dengan ini maka seluruh kesatuan prajurit yang ada di keraton dibubarkan. Ada yang mempunyai pikiran bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ini melindungi kesatuan prajurit agar tidak digunakan untuk Romusa. Tapi juga kita belum tahu persis kebenarannya. Apakah benar seperti itu atau memang karena desakan dari Jepang bahwa Keraton Yogyakarta tidak boleh ada bala tentara atau pasukan maupun prajurit. Kesatuan prajurit ini didirikan kembali atas prakarsa dari Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito yang pada saat itu memperoleh gelar Pangeran Mangkubumi, dan sekarang beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Di samping beliau ada Raden Mas Tirun Marwito. Kemudian ada lagi Krebet Sutardi. Ada lagi Raden Mas Mujanat Testamo. Kemudian ada lagi Kanjeng Raden Tumenggung Brojonegoro. Dan kemudian yang terakhir, yang memberikan prakarsa juga akan pembentukan kesatuan ini adalah Raden Niti Gumito. Nah, ketika pembentukan yang kali ini, prajurit ini bukan untuk bala tentara perang pengamanan wilayah, tetapi dibuat untuk mengawal kebudayaan. Maka jumlah 16 kesatuan tadi dilebur, sebagian digabungkan ke dalam satu kesatuan prajurit, sehingga hanya terbentuk 10 kesatuan prajurit atau bergodo yang sampai saat ini masih bertahan. Dihidupkannya kembali kesatuan prajurit ini pada tahun 1970. Itulah sekilas sejarah dari pembentukan prajurit yang ada di Keraton Yogyakarta. Langsung saja kita bahas tentang 10 kesatuan atau bergodo prajurit Keraton Yogyakarta. Sekarang prajurit Keraton Yogyakarta beranggotakan 600 orang. Dengan dipimpin oleh komandan atau kumendan yang disebut Manggolojudha. Manggolojudha ini mempunyai gelar Komandan Wedono Hageng Prajurit. Sang Manggolojudha ini mengawasi dan menyiapkan seluruh kesatuan bergodo prajurit. Di dalam tugasnya, Sang Manggolojudha ini dibantu oleh Pandega atau Kapten Perintah yang memiliki gelar Adipati Nem Wadono Prajurit. Setiap kesatuan bergodo prajurit ini akan dipimpin oleh seorang kapten, kecuali prajurit Bugis dan Surakarsa itu akan dipimpin oleh Wedono. Kemudian di bawah Wedono adalah komandan peleton atau lebih tepatnya pembantu dari Pandega yang disebut Panji atau Lurah. Nah, Panji atau Lurah ini juga akan dibantu oleh wakil Panji. Nah, itulah struktur kepemimpinan dari keprajuritan Keraton Yogyakarta. Kemudian adapun dinilai dari fungsinya,
10 bergodo Kesatuan Prajurit Keraton Yogyakarta ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, difungsikan sebagai prajurit kepatihan, yaitu bergodo Bugis. Kemudian yang kedua, difungsikan sebagai menjaga Adipati Enom atau putra mahkota, yaitu prajurit Surakarsa, yang disebut juga dengan prajurit kadipaten. Kemudian sisanya adalah prajurit dari keraton. Langsung saja kita kulik satu persatu 10 kesatuan prajurit ini. Yang pertama ada prajurit Bugis. Awal pembentukannya, prajurit Bugis ini berasal dari Sulawesi. Sekarang ditugaskan untuk mengawal gunungan Kekepatian, atau lebih tepatnya prajurit Bugis ini dijadikan prajurit kepatihan. Panji atau klebet atau bendera prajurit ini disebut Wulandadari. Wulandadari ini adalah 4 persegi panjang hitam dengan lingkaran kuning. Filosofinya adalah lingkaran kuning dianggap sebagai bulan purnama yang menerangi di saat gelap. Jadi, prajurit Bugis diharapkan mampu memberikan penerangan di saat gelap. Pusakanya berupa senjata tombak atau waos dengan nama Kanjeng Kyai Trisula, Dapur Trisulo. Di saat jalan, gending yang mengiringinya adalah gending Sandung Liwung. Bergodo kedua adalah Surakarsa. Suro artinya tahan, berani, karso artinya kehendak. Maka dari itu, Surakarsa diharapkan mempunyai kehendak yang berani dan tulus menjaga Adipati Anom atau putra mahkota sebagai prajurit kadipaten. Panji, klebet atau bendera dari prajurit Surakarsa ini adalah Pare Anom, berupa segi 4 berwarna hijau dan lingkaran kuning. Hijau di sini melambangkan pare. Pare itu buah pare, pahit namun menyegarkan. Kemudian lingkaran kuning itu bisa disebutkan nom atau anom. Diharapkan prajurit Surakarsa ini selalu mempunyai jiwa muda untuk melindungi putra mahkota walaupun dalam kepahitan. Senjata yang digunakan adalah senjata tombak Kanjeng Kyai Nenggala dengan bentuk dapur banyak angrem. Di saat jalan, gending yang mengiringi adalah plangkenan. Pasukan yang ketiga adalah Wirabreja. Ini juga sering disebut Lombok Abang. Wiro berarti berani, brojo berarti tajam. Jadi arti dari Wirabreja sudah menggambarkan bahwa prajurit ini harus pemberani dan tajam dalam mengambil keputusan serta bergerak untuk menyelesaikan peperangan. Bendera atau klebet atau panji dari Wirabreja ini adalah gula klopo, berbentuk 4 persegi panjang putih
dan setiap sudut ada canting merah yang seperti ujung cabai atau kuku bima. Di tengahnya ada segi 4 merah dan segi 8 putih. Ini berarti bahwa Wirobrojo diharapkan mempunyai hati yang suci dan berani untuk membela kebenaran. Senjata yang digunakan adalah tombak Kiai Slamet dan tombak Kiai Santri dengan dapur Manggaran atau catur soro atau cengkreng. Di saat jalan cepat, maka gending yang mengiringi adalah dayungan. Di saat lampah macak atau jalan lambat, maka gending yang mengiringi adalah gending reto dedali. Kita masuk ke kesatuan prajurit berikutnya adalah prajurit Daeng. Prajurit Daeng ini berasal dari Sulawesi. Ini didatangkan ke Mataram oleh Raden Mas Said untuk memperkuat pasukan Raden Mas Said. Namun adanya pertikaian antara Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, sedangkan Raden Mas Said ini adalah menantu dari Pangeran Mangkubumi, maka timbullah perceraian antara Raden Mas Said dengan putra Pangeran Mangkubumi yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Sehingga Raden Mas Said mengembalikan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ini ke Yogyakarta, dikawal oleh prajurit Daeng. Prajurit Daeng ini sangat tersanjung atas kebaikan dari Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I dalam menerima prajurit Daeng. Bahkan prajurit Daeng ini disuguh dan ditempatkan di tempat yang khusus, sehingga prajurit Daeng ini mengambil keputusan tidak mau kembali kepada Raden Mas Said, tetapi akan mengabdi sepenuhnya kepada Pangeran Mangkubumi. Jadi, prajurit Daeng ini adalah sebetulnya gelar bangsawan Makassar. Dan sampai sekarang prajurit Daeng ini berada di Keraton Yogyakarta, walaupun kalau sekarang keturunan Makassar juga mungkin sudah berkurang. Nah, panji, klebek maupun bendera dari prajurit Daeng ini adalah Bahning Sari yang berupa segi 4 putih, dan di tengahnya ada bintang segi 8 merah. Bahni ini adalah api, Sari ini adalah indah. Jadi diharapkan prajurit Daeng ini adalah mempunyai semangat inti api yang tidak pernah padam. Senjata yang digunakan adalah tombak Kanjeng Kiai Jatimulyo, dapur doyok, serta menggunakan senapan. Ketika berjalan cepat, maka gending yang mengiringi adalah gending ondal-landil. Dan ketika lampah macak, gending yang mengiringi adalah gending kenobo. Kemudian yang kelima, ada kesatuan prajurit atau bergodo yang disebut Patang Puluh. Banyak menyebutkan Patang Puluh ini asal usulnya masih kabur. Tapi sebetulnya prajurit Patang Puluh ini diambil dari setiap kesatuan-kesatuan.
yang mempunyai keahlian khusus di atas rata-rata di kesatuannya. Nah, bendera atau panji atau klebet disebut cakragora yang berupa 4 persegi hitam. Di tengahnya ada bintang segi 6 berwarna merah. Cakra itu adalah roda bergerigi, gora itu dahsyat. Jadi diharapkan prajurit Patang Puluh itu mampu memporak-porandakan lawan. Senjata yang digunakan adalah tombak Kanjeng Kyai Trisulo dengan dapur Doro Menggolo atau carang soko. Ketika berjalan cepat akan diiringi dengan gending bulu-bulu. Ketika lampah macak atau berjalan lambat, maka diiringi oleh gending Mas Gendero. Kesatuan berikutnya adalah Bergoto prajurit Jogokaryo. Jogokaryo ini sudah menjelaskan bahwa prajurit ini selalu menjaga tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pemerintahan kerajaan. Klebet atau panji atau bendera disebut papasan yang berupa 4 persegi merah dengan lingkaran hijau. Senjata yang digunakan adalah Kanjeng tombak Kyai Trisulo dengan dapur Trisulo. Ketika berjalan cepat akan diiringi dengan gending Tameng Maduro. Di saat berjalan lambat atau macak, maka gending yang mengiringi adalah Slah Gendir. Kesatuan prajurit berikutnya adalah Kesatuan Prajurit Prawiratomo. Diharapkan prajurit Prawiratomo ini adalah pemberani, pandai, dan bijak sekalipun di dalam perang. Panji atau klebet atau bendera disebut geni rogo atau banteng ketaton yang berupa 4 persegi panjang hitam dengan lingkaran merah di tengahnya. Geni sudah berarti api, rogo adalah sakit, maka ketika di saat perang diharapkan seperti kemarahan dari inti api. Senjata yang digunakan adalah tombak Kanjeng Kyai Trisulo dengan dapur Trisula. Di saat berjalan cepat diiringi oleh gending Pandebruk, dan ketika jalan lambat atau lampah macak diiringi oleh gending balang. Prajurit berikutnya adalah prajurit Nyutro. Sutra atau dari bahasa Kawi berarti unggul dan tajam, namun dalam bahasa Jawa modern adalah halus. Maka diharapkan prajurit Nyutro ini dapat unggul dan tajam dalam setiap peperangan dan bermain halus. Prajurit Nyutro ini berasal dari Madura dan diangkat sebagai pengawal pribadi Sultan. Klebet, panji, ataupun bendera yang dipakai adalah Podang Ningsep Sari untuk Nyutro merah dan Padma Sri Kresna untuk Nyutro hitam. Podang Ningsep Sari ini terdiri dari 4 persegi kuning dengan lingkaran merah. Padma Sri Kresna ini adalah 4 persegi panjang kuning dengan lingkaran hitam. Senjata yang digunakan oleh prajurit Nyutro ini adalah tombak
towok, tameng, panah, dan senapan. Tombak yang bernama Kanjeng Kyai Trisulo, dapur Trisulo. Di saat berjalan cepat, prajurit Nyutra ini akan diiringi dengan gending sureng perang. Dan di saat berjalan lambat atau lampah maca, prajurit Nyutra ini akan diiringi dengan gending bat-bat penjalin atau tamtomo balik. Kemudian bergodo yang kesembilan adalah bergodo ketanggung. Dilihat dari namanya, ketanggung itu artinya menanggung beban berat. Jadi prajurit ini adalah prajurit penggempur yang paling depan. Dengan panji, bendera atau klebet disebut cokro swandono, yang berupa 4 persegi panjang hitam dengan bintang segi 6 berwarna putih. Cokro sudah berarti roda, swandono berarti kereta atau kendaraan. Senjata yang digunakan oleh prajurit ketanggung ini adalah tombak Kyai Nenggolo dengan dapur Nenggolo, dan juga menggunakan senjata senapan. Di saat berjalan cepat, gending yang mengiringi adalah gending lintrik mas, atau juga rician mas, atau juga pragulo milir. Dan di saat berjalan lambat atau lampah maca, maka diiringi oleh gending Harjuno Mangsah atau Bimo Purdo. Kemudian kesatuan yang terakhir adalah kesatuan prajurit Mantri Jero. Prajurit ini adalah prajurit khusus karena prajurit ini memiliki kewenangan mengambil keputusan di dalam lingkungan keraton. Panji, klebet atau bendera disebut Purnomo Sidi, yaitu berbentuk 4 persegi panjang hitam dengan lingkaran putih atau yang sering digambarkan sebagai purnama sempurna. Senjata yang digunakan adalah tombak Kanjeng Kyai Cokro dengan dapur Cokro. Prajurit ini juga menggunakan senapan. Di saat berjalan cepat, maka gending yang mengiringi adalah gending plangkenan atau mas stok. Dan di saat berjalan lambat atau lampah maca, maka gending yang mengiringi adalah slagunder atau resto plen. Keseluruhan prajurit dan abdi dalam Keraton Yogyakarta harus memiliki watak yang dilandasi oleh kredo atau sesanti nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, yang artinya menyatukan tekad dengan percaya diri dan tidak akan goyang sedikit pun oleh keadaan apapun. Jadi demikian sedulur tentang keprajuritan atau bergodo Keraton Yogyakarta. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap selalu dukung channel ini agar dapat berkembang, karena dukungan penjenengan sangat berarti untuk pengembangan channel ini. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.